Sebelum membaca kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semua. Amin. Dan tulislah sholawat di kolom komentar agar hati kita senantiasa tenang dan hidup kita dipenuhi berkah. Hujan masih rintik-rintik membasahi tanah pemakaman, aroma bunga Kamboja bercampur tanah basah menusuk hidung, dan udara dingin menusuk tulang. Aku berdiri di tepi makam suamiku, satu-satunya orang yang selalu memelukku saat dunia terasa kejam, yang selalu membela ketika aku dipandang rendah oleh keluarga besar. Tubuhku terasa lemas, payung di tanganku bergetar tak hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan kosong yang menggerogoti. Orang-orang mulai pulang, suara takbir dan doa menghilang, meninggalkan aku dalam kesunyian yang menghimpit. Tiba-tiba, Raka, anakku satu-satunya, memegang lenganku. "Bu, ayo pulang," katanya datar. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada genggaman yang menenangkan, tidak ada senyum kecil yang biasanya ia berikan waktu kecilnya dulu. Aku mengikutinya masuk ke mobil, berharap kami akan pulang ke rumah untuk saling menguatkan. Tetapi sejak mobil melaju, suasana terasa aneh. Tidak ada obrolan, tidak ada tanya kabar, hanya suara wiper menggesek kaca mobil yang berembun. Aku mencoba membuka percakapan. "Raka, kamu nggak mau makan dulu? Ibu belum makan dari pagi," tapi dia hanya menjawab, "Nggak usah, Bu," tanpa menoleh sedikit pun. Perjalanan semakin jauh, lampu kota perlahan hilang, berganti jalanan kecil yang diapit pepohonan rindang. Aku mulai heran. "Nak, ini ke arah mana?" "Rumah kita bukan lewat sini," tapi ia hanya berkata, "Ada yang mau aku bicarakan sama ibu." Nada suaranya membuat dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang besar dan buruk akan terjadi. Setelah sekitar 15 menit, mobil berhenti di sebuah jalan tanah yang becek, diapit pohon bambu tinggi yang bergoyang diterpa angin. Suasana begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan tetesan air dari dedaunan. Raka mematikan mesin mobil, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya kosong, dingin, tapi ada sorot luka yang entah kenapa justru membuatku takut. "Ibu turun di sini," katanya pelan, tapi tegas. Jantungku berdetak kencang. "Maksud kamu apa, Raka? Ini bukan rumah kita, di sini gelap." Aku mencoba tertawa kecil, berharap ini hanya gurauan yang tidak lucu. Namun, Raka menarik napas panjang, menutup matanya sebentar, lalu berkata dengan nada tegas yang memecah hatiku, "Ibu, aku nggak mau ibu tinggal sama aku lagi." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari hujan yang mengguyur. "Apa? Kenapa kamu bicara begitu, Nak? Baru tadi pagi kita sama-sama mengantarkan ayahmu, dan sekarang kamu bicara begini?" Suaraku bergetar. Raka mengusap wajahnya, menahan sesuatu yang jelas bukan amarah semata. "Bu, aku udah nikah. Aku punya istri, aku punya anak. Rumahku kecil, dan ibu cuma akan jadi beban." Kata itu, beban, menusuk hatiku. Seakan seluruh pengorbananku selama membesarkannya tak berarti apa-apa. Aku memandangnya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di wajahnya, tapi ia justru memalingkan pandangan keluar jendela. "Beban? Raka, kamu lupa siapa yang melahirkan kamu? Kamu lupa waktu kecil ayahmu kerja di luar kota? Siapa yang membesarkan kamu sendirian? Siapa yang menjahit baju sekolahmu dari kain bekas karena kita nggak punya uang?" Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Raka menatapku tajam. "Bu, jangan buat aku merasa bersalah. Aku nggak sanggup lagi lihat ibu ribut sama istriku setiap hari. Ibu nggak pernah akur sama dia. Dan, jujur saja, istri aku nggak mau ibu tinggal di rumah." Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. "Jadi, kamu lebih pilih istrimu daripada ibumu sendiri?" tanyaku lirih. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ini bukan soal milih, Bu. Ini soal kenyamanan hidupku." Ucapan itu seperti palu yang memecahkan hatiku jadi serpihan kecil. Aku menggeleng, mencoba menahan air mata. "Raka, ibu nggak punya siapa-siapa lagi.
Setelah ayahmu pergi, cuma kamu yang ibu punya. Mau kamu buang ibu begitu saja? Raka menelan ludah, jelas terlihat ia sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Namun, akhirnya ia berkata, "Bu, aku titip ibu di rumah teman ayah dulu. Nanti, kalau ada waktu, aku akan jenguk." Aku menatapnya dengan mata basah. "Teman ayah? Aku bahkan nggak kenal dia." Raka tak menjawab. Ia membuka pintu mobilku, hujan membasahi bahuku, dan ia hanya berkata, "Ayo, Bu, turun." Aku menatap wajahnya sekali lagi, berharap ia berubah pikiran. Tapi tatapan itu tetap dingin, seolah aku hanya orang asing. Di saat itu, aku sadar, aku baru saja kehilangan dua laki-laki yang kucintai di hari yang sama, suamiku dan anakku. Hujan semakin deras saat aku berdiri di tepi jalan tanah itu. Mataku masih menatap punggung Raka yang kembali masuk ke mobil. Aku berharap ia akan memanggilku kembali, berkata bahwa ini hanya salah paham, lalu membawaku pulang. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Mesin mobil dinyalakan, lampu depan menyala, dan tanpa banyak kata, mobil itu melaju meninggalkanku sendirian di tengah hujan malam. "Raka, Raka, jangan tinggalkan ibu," teriakku sambil mengejar beberapa langkah, tapi percuma. Mobilnya menghilang di tikungan, menyisakan suara air hujan yang jatuh menghantam tanah. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan dikhianati. Lututku lemas, tapi aku memaksa berjalan mengikuti arah yang tadi ia tunjuk. Di kejauhan, samar-samar kulihat sebuah rumah tua bercat kusam dengan pagar kayu yang miring. Lampunya redup, terkesan seperti rumah yang sudah lama tak dihuni. Aku mengetuk pintu perlahan, ragu-ragu. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50-an membuka pintu. Wajahnya asing, matanya sayu, dan ia menatapku seperti mencoba mengingat-ingat. "Bu? Oh, ini pasti Bu Siti, istrinya almarhum Pak Rudi." Aku mengangguk pelan. "Masuklah, Bu. Raka sudah telepon saya," katanya singkat. Ia mempersilakanku masuk, dan aku melangkah ke ruang tamu yang dingin dan berdebu. Bau lembab langsung menyergap hidung. Tidak ada perabot mewah, hanya kursi rotan tua, meja reyot, dan foto-foto usang yang tergantung miring di dinding. "Maaf, rumah saya seadanya, Bu. Raka bilang ibu akan tinggal di sini sementara. Dia nggak cerita banyak. Katanya dia sibuk, jadi nggak bisa sering ke sini." Aku hanya tersenyum pahit, menahan air mata yang hampir jatuh. Pria itu, Pak Hasan, kemudian menunjukkan sebuah kamar kecil di pojok rumah. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, dan ada suara tikus berlari di plafon. "Ini kamar ibu. Maaf ya, nggak nyaman, tapi cuma ini yang ada." Aku duduk di tepi kasur, memandang dinding yang dingin, dan hatiku semakin hancur. Aku bukan lagi seorang istri, bukan lagi seorang ibu yang dibutuhkan. Aku hanya perempuan tua yang dititipkan seperti barang yang tak lagi berguna. Malam itu aku tak bisa tidur. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tubuhku kedinginan. Suara hujan di luar bercampur dengan suara desir bambu yang saling bergesekan, menciptakan irama mencekam. Dalam gelap, aku teringat semua kenangan membesarkan Raka. Dulu, setiap kali hujan deras, aku selalu memeluknya agar ia tak takut. Aku rela tidur tanpa selimut demi menutup tubuh kecilnya dari dingin. Dan sekarang, anak yang sama itu meninggalkanku di tempat asing, tanpa memastikan aku baik-baik saja. Air mata tak terbendung, mengalir tanpa henti. Pagi harinya, aku mencoba bersikap kuat. Aku membantu Pak Hasan menyapu halaman dan memasak seadanya. Namun, rasa canggung selalu ada. Pak Hasan jarang bicara, hanya menjawab seperlunya. Kadang aku menangkap tatapannya yang penuh rasa kasihan, tapi juga seakan menyimpan rahasia yang tak ingin ia ceritakan. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya, "Pak Hasan, Raka nggak bilang sampai kapan saya akan di sini?" Pak Hasan terdiam lama sebelum menjawab. Dia bilang, "Nggak ada batas waktunya, Bu." Hatiku semakin sakit mendengarnya. Malam kedua,
aku dikejutkan oleh suara langkah kaki di luar kamar. Aku mengintip lewat celah pintu, dan kulihat Pak Hasan berbicara dengan seseorang di teras. Suaranya pelan, tapi aku bisa menangkap sepenggal kalimat yang membuat darahku berdesir. Iya, dia nggak tahu apa-apa soal rumah ini. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Aku kembali ke kasur dengan pikiran penuh tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, aku merasa semakin jauh dari kata aman. Malam ketiga di rumah itu terasa jauh lebih sunyi dari malam sebelumnya, tapi anehnya, kesunyian itu justru membuat telingaku semakin peka. Aku terbangun ketika mendengar suara seperti pintu belakang yang berderit perlahan. Awalnya kupikir hanya angin, tapi suara langkah kaki menyusul setelahnya, pelan namun jelas. Aku duduk di tepi kasur, mencoba mengatur napas, lalu berjalan perlahan ke jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Dalam remang lampu minyak, kulihat sosok Pak Hasan membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam besar. Ia berjalan tergesa menuju sebuah gudang kecil di belakang rumah. Mataku memicing, mencoba memastikan apa yang ia bawa, tapi dari jarak itu aku hanya bisa melihat bentuknya yang memanjang, seperti tubuh manusia, atau mungkin hanya perasaanku yang berlebihan. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya sambil berpura-pura santai. Pak Hasan, tadi malam Bapak keluar? Saya dengar suara pintu. Ia berhenti mengaduk kopi, menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Ah, cuma periksa gudang, Bu. Ada tikus. Jawabannya terdengar terlalu cepat, terlalu ringan, seolah sengaja menutup sesuatu. Aku hanya mengangguk, walau rasa curiga semakin menggelayut. Hari itu aku memutuskan untuk membersihkan sedikit halaman belakang, berharap bisa menemukan alasan kenapa gudang itu begitu mencurigakan. Tapi sebelum aku sempat mendekat, Pak Hasan keluar dengan nada tegas, "Jangan ke belakang, Bu. Banyak ular." Suaranya membuatku terdiam. Aku kembali ke dalam, tapi pikiranku tak bisa berhenti membayangkan isi gudang itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa bahwa rumah ini punya ritme yang aneh. Pak Hasan sering pergi di malam hari dan kembali menjelang subuh. Kadang ia membawa tas besar, kadang hanya kembali dengan pakaian basah kuyup seperti habis kehujanan. Aku juga mendapati ada ruangan terkunci di sebelah kamarku. Saat pertama kali tiba, aku kira itu hanya gudang kecil. Tapi setiap malam aku mendengar suara berisik dari dalamnya, seperti seseorang yang menggeser benda berat atau mengetuk-ngetuk dinding. Pernah suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku menempelkan telinga ke pintu itu, dan aku mendengar suara lirih, seperti erangan pelan. Bulu kudukku berdiri. Siapa atau apa yang ada di dalam? Sementara itu, rasa rinduku pada Raka semakin menyiksa. Sudah seminggu ia tak datang atau menelpon. Aku mencoba menghubunginya lewat ponsel pinjaman dari Pak Hasan, tapi selalu berujung nada sambung tanpa jawaban. Hatiku mulai bertanya-tanya, apakah ia sengaja memutus semua komunikasi denganku? Pernah terlintas di benakku untuk pergi dari rumah ini, tapi aku bahkan tak tahu harus kemana. Aku tak punya sanak saudara dekat, dan uang tabunganku sudah hampir habis karena selama ini semua keuangan dipegang oleh Raka dan suamiku yang kini sudah tiada. Suatu sore, aku duduk di teras, mencoba menikmati sinar matahari yang jarang muncul belakangan ini. Seorang perempuan tua lewat di depan rumah, membawa keranjang bambu. Ia menatapku lama, lalu mendekat. "Bu, hati-hati sama orang itu," bisiknya sambil melirik ke arah pintu rumah. "Siapa maksudnya?" tanyaku heran. Perempuan itu tak menjawab, hanya berjalan cepat menjauh, meninggalkanku dengan rasa penasaran bercampur takut. Saat aku masuk kembali, Pak Hasan ada di ruang tamu, menatapku dengan mata yang sulit dibaca. "Tadi ada yang ngobrol sama ibu?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum. "Ah, cuma nanya arah jalan." Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia tak sepenuhnya percaya. Malam itu, hujan deras mengguyur. Aku terbangun lagi karena suara langkah kaki. Kali ini aku bertekad untuk mencari tahu. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan, berjalan menyusuri lorong gelap,
dan berhenti di depan pintu ruangan terkunci itu. Dari dalam terdengar suara yang lebih jelas daripada sebelumnya, seperti seseorang yang memanggil dengan suara serak, "Tolong." Napasku tercekat, jantungku berpacu cepat. Aku menoleh ke arah pintu belakang, dan kulihat Pak Hasan baru saja keluar menuju gudang dengan membawa senter. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Aku mencari kunci di meja ruang tamu, dan saat menemukannya, tanganku gemetar hebat. Perlahan aku masukkan kunci ke lubang pintu, berdoa dalam hati agar tidak ketahuan. Namun sebelum sempat memutarnya, sebuah tangan besar tiba-tiba menepuk bahuku dari belakang. Aku berbalik spontan, jantungku hampir meloncat keluar. Di belakangku berdiri Pak Hasan, wajahnya setengah tertutup bayangan lorong gelap. Tangannya masih menggenggam senter, sinarnya menyilaukan mataku. "Ibu, lagi ngapain?" Suaranya pelan, tapi dingin, membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba mencari alasan. Saya cuma mau ambil air, Pak." Ia menatapku lama, lalu matanya beralih ke kunci yang masih kugenggam. Bibirnya mengulas senyum tipis yang membuatku semakin takut. "Kunci itu, enggak semua orang boleh pegang, Bu." Perlahan ia mengambil kunci dari tanganku, lalu berkata, "Sebaiknya ibu tidur. Malam masih panjang." Nada suaranya seperti peringatan, tapi sekaligus ancaman. Aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri, namun suara-suara dari ruangan itu terus menggema di kepalaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba keluar rumah tanpa sepengetahuan Pak Hasan. Aku menunggu sampai ia pergi ke kebun di belakang, lalu keluar menuju jalan kecil. Aku berjalan cepat, berharap bisa menemukan rumah tetangga atau warung untuk menelpon seseorang. Setelah hampir setengah jam, aku melihat rumah kecil dengan pintu terbuka. Di dalam, ada seorang perempuan setengah baya yang terkejut melihatku. "Bu, ibu tinggal di rumah itu?" tanyanya sambil menunjuk arah rumah Pak Hasan. Saat aku mengangguk, wajahnya berubah serius. "Ibu harus hati-hati. Dulu, rumah itu pernah dipakai untuk menyembunyikan orang-orang yang hilang." Kata-katanya membuat darahku membeku. Aku bertanya apa maksudnya, tapi ia hanya menggeleng. "Saya nggak mau ikut campur. Tapi kalau bisa, ibu pergi dari sana." Aku kembali dengan langkah tergesa, tapi sesampainya di rumah, kulihat Pak Hasan sudah berdiri di teras, menatapku dengan wajah tak ramah. "Jalan-jalan, Bu?" tanyanya datar. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum seolah tak ada yang salah. Namun malam itu, rasa penasaran dan takutku bercampur menjadi keberanian nekat. Saat suara hujan mulai menutupi semua bunyi, aku kembali mendekati pintu ruangan terkunci itu. Kali ini aku sudah menyimpan kunci cadangan yang kuambil dari gantungan di dapur siang tadi. Tangan gemetar, napas cepat, aku memutar kunci perlahan dan mendorong pintu. Bau pengap dan amis langsung menyeruak. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya dari celah kecil di dinding. Di sudut, ada sosok perempuan kurus dengan tangan dan kaki terikat, matanya memandangku penuh ketakutan. Tolong saya," bisiknya serak. Aku segera mendekat, tapi sebelum sempat melepaskan ikatannya, suara berat Pak Hasan terdengar dari belakang. "Ibu, sudah saya bilang, jangan pernah buka pintu ini." Aku membeku, tubuhku kaku. "Siapa dia? Kenapa Bapak mengurungnya?" tanyaku dengan nada gemetar. Pak Hasan tak menjawab langsung, hanya berjalan masuk, lalu berkata, "Dia bukan urusan ibu. Sama seperti ibu, dia cuma dititipkan di sini." Kata-kata itu membuatku sadar, aku dan perempuan ini sama-sama korban. Dalam kekacauan pikiranku, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu depan dibuka keras, dan sosok yang kukenal masuk, Raka. Anakku berdiri di ambang pintu ruangan itu. Wajahnya terkejut melihatku dan perempuan terikat itu. "Bu, kenapa ibu di sini?" Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan air mata. "Kenapa, Raka? Kenapa kamu titipkan ibu di tempat seperti ini?" Raka memalingkan wajah, lalu berkata lirih, "Aku nggak tahu Bapak Hasan begini.
Aku cuma nggak mau ibu di rumah. Istriku, suaranya melemah, seolah tak sanggup melanjutkan. Aku menggeleng. Kamu sudah membuang ibu. Nah, dan sekarang, lihat di mana ibu berada. Pak Hasan melangkah maju. Sudah cukup. Ibu dan anak ini keluar dari sini. Sekarang, suaranya terdengar tegas, tapi aku tak tahu apakah itu tanda kami benar-benar dibebaskan atau hanya permainan lain. Raka mendekat, menarik tanganku, dan untuk pertama kalinya sejak hari pemakaman ayahnya, ia menggenggam tanganku erat. Ayo, Bu, kita pulang. Aku masih terdiam, hatiku dilanda perasaan campur aduk, marah, kecewa, tapi juga lega bisa keluar. Sebelum meninggalkan rumah itu, aku menatap perempuan terikat itu. Kita nggak bisa tinggalkan dia, kataku pada Raka. Malam itu, di tengah hujan yang belum reda, kami bertiga berjalan meninggalkan rumah Pak Hasan. Jalan terasa panjang, dingin, dan penuh bayangan gelap. Aku tak tahu kemana langkah ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah melupakan hari ketika anakku sendiri berkata, "Ibu turun di sini." Hari itu mengajarkanku bahwa kehilangan tak selalu datang dalam bentuk kematian. Kadang, kehilangan paling menyakitkan adalah ketika orang yang kau sayangi masih hidup, tapi memilih meninggalkanmu.